Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News Siang, edisi Jumat 18 Februari 2022, bersama saya Firda Nada. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda, yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak tampak dalam sejumlah kegiatan yang diagendakan ketika HUT ke-277 Kota Solo dilaksanakan pada Kamis 17 Februari. Setelahnya diketahui ternyata Putri Gibran yang bernama Lalembah Manah saat ini tengah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Solo ada Vincentius Jesta di sana. Vincent, bisa dijelaskan, silakan laporan Anda. Ya, bisa kami jelaskan Tribuners bahwa pada Kamis 17 Februari kemarin adalah hari ulang tahun Kota Solo yang ke-277. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak tampak dalam segala kegiatan dan sedianya beliau harusnya didapuk menjadi inspektur upacara di Balai Kota Solo. Namun tugasnya kemudian dialihkan kepada Wakil Wali Kota Solo yakni Teguh Prakoso. Saat pembacaan sambutan, Teguh Prakoso ternyata menyampaikan permohonan agar seluruh masyarakat Kota Solo mendoakan Putri Gibran yakni Lalembah Manah yang sedang sakit. Ditemui selepas acara, Teguh Prakoso menyatakan bahwa semalam sebelumnya beliau dihubungi oleh Gibran bahwa Gibran menyerahkan segala kegiatan di Pemkot Kota Surakarta atau Kota Solo untuk dihandle oleh Pak Teguh. Saat itu memang dikatakan bahwa Pak Teguh menyatakan Gibran Lalembah Manah menderita sakit, namun sakit yang diderita tidak diketahui secara jelas. Kemudian secara dalam hari itu Gibran tidak menghadiri segala acara yang ada di HUT Kota Solo. Seperti salah satunya adalah Festival Jenang Solo, kemudian dilanjutkan dengan Kirap Boyong Kedaton sore harinya, hingga malam hari yaitu ada opera, ada King Kota Solo, juga tidak dihadiri oleh Gibran Rakabuming Raka. Bisa disampaikan juga bahwa hingga saat ini Tribun Solo belum mendapatkan konfirmasi apa penyakit yang diderita oleh Lalembah Manah. Namun dapat dikatakan dari informasi yang dihimpun oleh Tribun Solo, Lalembah Manah saat ini dirawat di Rumah Sakit TNI Slamet Riyadi atau yang biasa dikenal Rumah Sakit DKT Solo. Sekretaris Daerah Kota Solo yaitu Ahyani juga mengatakan bahwa Lalembah Manah sempat rewel dalam beberapa hari terakhir sebelum dinyatakan akhirnya masuk ke rumah sakit. Demikian, Firda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Vincentius Jasa dari Tribun Solo. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dampak kenaikan kacang kedelai dirasakan oleh produsen dan pedagang tahu tempe di Batam. Untuk mensiasati agar usaha mereka tetap eksis, ukuran tahu dan tempe yang mereka produksi dibuat lebih kecil dari biasanya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ribuan mahasiswa dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang menggelar demonstrasi pada Kamis 17 Februari. Tak hanya mahasiswa, aksi ini juga melibatkan dosen dan staf turun ke depan gedung rektorat. Aksi berlangsung sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah dengan titik kumpul depan Fakultas Fisip Undana. Demonstran berjalan kaki menuju ke gedung rektorat. Mereka meminta agar adanya perbaikan fasilitas perkuliahan yang dinilai tidak kunjung diperbaiki dan dilengkapi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Pos Kupang ada Irfan Hoy. Irfan, silakan laporan Anda. Baik, Firda dan Tribuners, bisa saya laporkan berkaitan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana di
Nusa Tenggara Timur, Firda. Berkaitan dengan ini, para dosen dan mahasiswa dari FISIP ini, mereka melakukan aksi demonstrasi meminta kepada pihak rektorat, terkhususnya Pak Rektor Maksanam yang baru saja dilantik pada Desember 2021 kemarin, agar pembangunan gedung pada 2 program studi yang ada di FISIP segera dituntaskan, karena menurut mereka beberapa informasi yang dihimpun baik dari dosen dan juga mahasiswa menyebutkan kalau pembangunan 2 gedung itu tidak bisa selesai pada tahun ini dan baru bisa dilanjutkan pada tahun depan. Sementara ruang-ruang yang digunakan selama ini oleh mahasiswa di Fakultas FISIP itu sampai dengan sekarang memang cukup memprihatinkan, karena kampus seperti Undana menyediakan ruang bagi mahasiswa, sementara selama ini mereka melakukan registrasi. Nah, bagi para dosen dan juga mahasiswa, hal ini cukup membuat mereka kewalahan ketika melakukan aktivitas kuliah, karena sudah beberapa tahun terakhir dari tahun 2008 mereka selalu berpindah-pindah ruangan, terutama untuk 2 program studi ini. Nah, sementara itu tanggapan dari pihak rektor sendiri mengakui bahwa memang pembangunan itu baru bisa diselesaikan atau bisa dirampungkan pada tahun depan, karena ada keterbatasan anggaran, kemudian lagi ada juga penghitungan yang dilakukan oleh ahli teknik dari Universitas Nusa Cendana sendiri yang menyebutkan kalau pembangunan dengan anggaran 10 miliar untuk gedung FISIP tidak bisa selesai pada tahun ini, baru bisa dilanjutkan pada tahun berikut. Sehingga rektor dengan kebijakannya meminta agar pembangunan dianggarkan pada tahun depan dan bisa dirampungkan pada tahun depan sehingga kembali digunakan. Rektor juga beralasan kalau saat sekarang ada pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga anggaran-anggaran itu kemudian dialihkan untuk menunjang pembangunan lain yang memang lebih prioritas dan menjadi penting di skala Undana sendiri, seperti rumah sakit, karena Undana sendiri informasinya sudah menerapkan badan layanan umum di kampus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh kementerian pada tahun 2018 lalu. Nah, dari rektor juga menyampaikan bahwa proses pembangunan itu tidak lagi menggunakan APBN seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga ketika dengan anggaran yang seadanya ini, proses pembangunan tidak hanya difokuskan pada Fakultas FISIP, tetapi pada fakultas-fakultas lain, sehingga Rektor Maksanam meminta kepada dosen dan mahasiswa di FISIP untuk bersabar sembari mencari dan juga memberikan komunikasi yang terbaik kepada mahasiswa lain agar tidak melakukan aksi demonstrasi serupa ataukah aksi-aksi lain yang memang nantinya bisa mencoreng nama baik kampus itu sendiri. Dan rektor juga mengingatkan pastinya untuk pembangunan gedung itu akan diselesaikan pada tahun depan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Poskupang Irfan Hoy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aparat Polres Pringsewu berhasil menangkap sopir truk yang menabrak seorang mahasiswi Institut Teknologi Sumatera di Jalan Lintas Barat, Ruas Pringsewu. Sopir tersebut bernama Asep Supardi, 46 tahun, warga Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, yang menabrak mahasiswi tersebut hingga tewas. Penangkapan terhadap sopir truk ini setelah polisi melakukan koordinasi dengan pihak keluarga sopir truk tersebut. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Didi Budiawan. Didi, silakan laporan Anda. Oke, Firda, Tribuners dapat kita sampaikan bahwa hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, unit penegak hukum Satlantas Polres Pringsewu berhasil menangkap satu pelaku tabrak lari yang menewaskan salah satu mahasiswi Institut Teknologi Sumatera bernama Yesa Angela Yesa, usia 18 tahun. Peristiwa laka lantas itu sendiri terjadi di ruas Jalan Lintas Barat,
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Jumat 4 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB. Nah, pada saat itu Anggela bersama orang tuanya, ayahnya Agustinus Triyono, mengendarai sepeda motor dan tersenggol oleh truk yang dikemudikan oleh Asep Supardi, warga Kecamatan Pagelaran. Akan tetapi pada saat itu truk tersebut sempat melindas salah satu korban, yakni mahasiswi Itra, sehingga meninggal dunia akibat cedera kepala berat. Akan tetapi pada saat peristiwa kecelakaan itu, sopir truk Asep Supardi, yakni truk muatan kayu BE 9085 GL, tidak menghentikan laju kendaraannya. Dia lantas melarikan diri, mengambil jalan alternatif kembali pulang ke rumahnya. Dan saat itu sopir truk ini juga tidak melaporkan ke polisi. Akan tetapi sopir truk ini sempat dihantui perasaan bersalah sehingga dia memastikan kondisi korban dan mendapati korban Anggela Yesa meninggal dunia dari informasi yang beredar. Sementara pihak kepolisian Satlantas Polres Pringsewu melakukan penyelidikan atas truk yang menewaskan mahasiswa ini dan menelusuri kendaraan hingga ke Lampung dan pada akhirnya koordinasi dengan pihak terkait seperti keluarga korban dan informasi yang mendapatkan identitas sopir truk, kemudian melakukan penangkapan, dan saat ini sopir truk sendiri sudah diamankan di Mapolres Pringsewu dan dia pun mendapatkan penanganan sesuai dengan perbuatannya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Dede Budiawan, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Didik juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Rio Cahyowidi, Kapolres Pringsewu terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi pada hari Jumat, tanggal 4 bulan Februari kemarin, terjadi laka lantas di wilayah kita, di mana si korban ini dengan inisial AY, dia merupakan mahasiswi, terserempet atau tertabrak truk, kemudian jatuh dan tergilas dan meninggal dunia. Kemudian tersangka ini dengan kendaraannya, dia mengetahui bahwa kendaraan yang dikemudikannya dia sudah mencelakakan orang. Namun karena dia merasa panik dan takut diamuk massa, dia melarikan diri. Dia tidak mencoba membantu korban ataupun menolong, tapi dia melarikan diri. Kemudian berdasarkan kejadian tersebut, personil kami turun ke lapangan, melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi. Kami akhirnya berhasil mendapatkan informasi-informasi tentang keberadaan tersangka ini. Melalui penelusuran yang ada, kemudian kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan keluarga tersangka ini, dan akhirnya saat ini tersangka dengan inisial AS bisa diamankan dan saat ini sudah kita tahan untuk kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya, baik, mungkin kendaraan itu sudah ada perubahan bentuk yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Untuk modusnya kami tidak tahu, ya, mungkin bisa jadi untuk mengelabui atau supaya tidak tercirikan lagi bahwa kendaraan tersebut. Namun dengan saksi-saksi dan alat bukti yang ada, kami sangat yakin untuk bisa memproses perkara ini dan melanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan kita akan bisa buktikan untuk kejadian tersebut. Untuk ancamannya, Pak? Ancamannya di 5 tahun. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update.
Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan? Mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 pemimpin daerah di wilayah adat Mepago sepakat menjadikan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah apabila nantinya resmi dimekarkan menjadi daerah otonomi baru atau DOB. Ketiga bupati yang bersepakat tersebut ialah Bupati Nabire Mesak Magai, Bupati Paniai Meki Fritz Nawipa, dan Bupati Puncak Jaya Dr. Yon Yewonda. Dalam keterangan persnya pada awak media di Suni Hotel dan N Convention Abepura, ketiganya mengungkapkan kesepakatan tersebut bersama. Dikatakannya hanya Provinsi Papua Tengah yang ibu kotanya belum ditentukan. Maka itu kepala daerah di wilayah adat Mepago bersepakat apabila terjadi pemekaran, Kabupaten Nabire harus menjadi ibu kotanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara. Aldi, silakan laporan Anda. Ya, baik. Halo Firda dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Ini terkait dengan ketetapan pemekaran wilayah di Provinsi Papua, Firda dan juga Tribuners. Kita tahu bersama bahwa Papua ini terbagi menjadi 2 provinsi, yakni Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura dan juga Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari. Namun Firda dan juga Tribuners, kita ketahui ini dalam beberapa tahun belakangan ini berkembang isu ataupun informasi bahwa akan adanya pemekaran di menjadi beberapa provinsi begitu, dan ini dalam kesempatan konferensi pers yang berlangsung di Hotel Suni Convention Abepura ini ada 3 bupati yang bersepakat untuk menjadikan ibu kota Provinsi Papua Tengah ini berada di kota Nabire di Provinsi Papua. Dan memang ketiga pemimpin daerah di wilayah adat Mepago ini sepakat ya untuk menjadikan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah apabila ini nantinya resmi dimekarkan menjadi daerah otonomi baru ataupun DOB. Dan seperti yang sudah tadi disebutkan Firda dan juga Tribuners bahwa ketiga bupati yang bersepakat tersebut diantaranya Bupati Nabire Mesak Magai, Bupati Paniai Meki Fritz Nawipa, dan juga Bupati Puncak Jaya Dr. Yewonda. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua di Bintara atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Puncak Jaya, Dr. Yewonda, dan juga Bupati Paniai Meki Fritz Nawipa, dan juga Bupati Nabire Mesak Magai. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Kabupaten Paniai yang di kota ini Nabire. Sehingga prinsipnya kalau apa yang disampaikan mengenai historis pemerintahan dari Kabupaten Nabire, Paniai, kemudian di Nabire, kalau Kabupaten Nabire dan Paniai sudah sampaikan
kami sebagai anak, kami tidak akan ikuti apa yang disampaikan oleh Bapak. Jadi prinsipnya kami menyetujui untuk Provinsi Papua Tengah ibu kotanya di Nabire. Juga kan yang Pak Yanti Bupati Timika bicara itu katanya di Timika. Jadi kalau Jakarta mau supaya ibu kotanya di Timika, kita Papua Tengah akan bergabung dengan Jayapura. Jadi kita no kompromi dengan Timika, tetap undang-undang yang berlima berlaku pemekaran tahun 99 itu bahwa ibu kota di Nabire. No way. Jadi semua bupati sudah sepakat Bapak ya di Nabire. Jadi kalau kita sudah sepakat, hanya tinggal dia saja. Jadi kalau provinsi Papua Tengah itu ibu kotanya di Mimika, berarti Kabupaten Nabire ini terminta di Teluk Saireri. Lebih baik saya ikut Saireri. Ya. Jadi kami sepakat bahwa Nabire itu kota sentral. Nabire ini berbagai suku yang ada di Indonesia ini, kami ada di Nabire. Ketika dulu Kabupaten Paniai itu ibu kotanya di Nabire, maka sekarang ini warga Paniai juga berdomisili di Nabire. Aktivitas perekonomian, pendidikan dan sebagainya juga lewat pintu masuk Nabire. Sehingga para kabupaten yang ada di wilayah Mepako ini pintu akses itu lewat Nabire. Kalau lewat Timika, kabupaten mana? Kalau infrastruktur saya bicara, dari Nabire itu jalan transnasional sampai sekarang di Tanjai. Ya. Sampai Beoga sekarang ya, puncak. Itu jalan. Dari Timika mana ada? Kita semua konsentrasi pesawat saja. Nah, jadi akses perekonomian itu sudah terbangun. Karena jalan sampai sudah di puncak. Jalan dari Nabire sudah sampai di puncak. Dari Timika mana ada sekarang? Sejumlah buruh mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada Kamis 17 Februari. Mereka datang untuk menyampaikan sejumlah poin, di antaranya terkait pencairan jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Banten, Ahmad Supriyadi mengatakan pihaknya menolak diberlakukannya Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dalam aturan tersebut dinyatakan JHT dapat diambil saat pekerja sudah mencapai usia 56 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin. Tajudin, silakan laporan Anda. Baik, rekan Firda dan Tribunas. Perlu diketahui bahwa kemarin pada hari Kamis 17 Februari 2022, di mana Serikat Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Provinsi Banten mendatangi kantor Disnaker Provinsi Banten untuk menyampaikan beberapa hal yang disampaikan kepada Kadis Disnaker dan juga Asda 1. Di mana dalam kesempatan ini Serikat Buruh menyampaikan dua hal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kenaikan upah minimum Kabupaten Kota seprovinsi Banten dan juga terkait tentang pencairan jaminan hari tua atau JHT yang beberapa hari ini menjadi polemik bagi buruh, di mana JHT dicairkan untuk usia sekitar 56 tahun. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Tajudin juga sudah menghimpun keterangan dari Ahmad Supriyadi, Sekretaris DPD KSPSI Provinsi Banten. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau kedatangan kami ke Disnaker Provinsi Banten ini, ya, yang pertama itu adalah kaitan menciptakan sebuah solusi tengah atau terobosan dari distorsi masalah upah. Kami atau kita semua kemarin sempat berpolemik tentang upah minimum di Provinsi Banten yang didasarkan kepada PP 36 tahun 2021 yang menyebabkan tidak semua kabupaten di Provinsi Banten ini mengalami kenaikan upah. Nah, sehingga kami mencoba berpikir berdasarkan suasana-suasana yang berkembang. Kalau memang upah minimum itu sudah sama sekali tidak bisa digugat, karena dihubungkan dengan PP 36 tahun 2021 yang menjadi turunan
dari Undang-Undang Cipta Kerja, kami ingin mengusulkan kepada Pak Gubernur Banten untuk memperhatikan upah pekerja di atas 1 tahun. Karena masalahnya adalah kalau tidak ada SK Gubernur yang menyatakan kenaikan upah, di perusahaan-perusahaan itu juga sama sekali tidak akan memperhatikan upah untuk masa kerja yang di atas 1 tahun itu. Nah, itu pertimbangan kami datang ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten pada hari ini. Hal lain, dalam kesempatan yang sekarang ini kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia dan juga kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa kami DPD Konfederasi SPSI Provinsi Banten yang berafiliasi kepada Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea itu menyatakan menolak kepada pemberlakuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengambilan jaminan hari tua. Nah, di mana di dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pengambilan jaminan hari tua dapat dilakukan atau diambil pada saat pekerja sudah mencapai usia 56 tahun. Kami menilai bahwa peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut itu sangat jahat dan sangat tidak berpihak kepada para buruh dan juga tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi real dari masalah ketenaga kerjaan secara umum di Indonesia. Harus kemudian pemerintah pusat sebenarnya mempertimbangkan bahwa siapa pekerjanya yang saat ini bekerja di Indonesia yang mampu bekerja sampai usia 56 tahun. Itu sangat mungkin tidak ada. Seiring dengan maraknya peraturan ketenaga kerjaan yang lebih mengarahkan para pekerja itu dengan pekerja kontrak. Selesai kontrak mereka setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau kemudian kontrak itu terus bergerak setiap tahunnya. Belum tentu mereka punya kesempatan untuk bekerja di tempat yang lain dengan status apapun. Bandar dan pengguna narkoba di pinggiran Sungai Deli, Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional dan Gang Perwira, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Maimun, bubar setelah digerebek polisi pada Kamis 17 Februari. Melihat kedatangan polisi, para pelaku kocar-kacir. Bahkan sebagian pelaku kabur melompat ke dalam sungai untuk menyelamatkan diri. Saat kedatangan petugas, sebagai warga yang berada di gang tersebut meneriaki para pelaku untuk lari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Vian di sana. Halo Vian, selamat siang, silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Firda dan juga Tribuners di rumah. Ya, kemarin Satres Narkoba Polrestabes Medan mendatangi tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Ya, saat petugas datang, petugas langsung mengejar para pelaku. Namun setibanya petugas di lokasi, para warga yang diduga membackup para bandar narkoba ataupun pengguna narkoba ini meneriaki ke arah bawah, ke arah pinggiran sungai, bahwasanya polisi datang. Ketika itu mereka pun langsung kocar-kacir berlarian dan diantaranya juga melompat ke sungai karena lokasi tersebut memang di pinggiran sungai. Setelah itu polisi langsung menggeledah rumah dan juga gubuk-gubuk yang dijadikan tempat sarang narkoba. Di sana petugas menemukan sejumlah alat bukti, barang bukti berupa paket-paket kecil narkoba. Namun saat itu petugas juga sempat melepaskan tembakan ke arah udara untuk tembakan peringatan kepada para pelaku ini. Saat itu petugas juga berhasil mengamankan 2 orang pemakai narkoba di lokasi tersebut. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan terkait 2 orang yang diamankan ini. Namun untuk identitas dan juga berapa barang bukti, polisi belum membeberkan karena masih tahap pemeriksaan. Baik, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Vian, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Vian juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Raffles Langgak Putra Marpau. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi bisa saya jelaskan bahwa diawali dari kebijakan Bapak Kapolrestabes Medan membuka layanan pengaduan masyarakat melalui nomor Bapak Kapolrestabes langsung. Dari sana kami mendapatkan banyak informasi terkait keluhan masyarakat.
Salah satunya adalah banyaknya penyalahgunaan narkotika di sekitar Semati di bantaran sungai. Dari situ Polsek Medan Kota di backup oleh Satres Narkoba melakukan penindakan, dan di sana memang betul ditemukan banyak tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai mengisap narkotika jenis sabu. Namun karena kendala tempatnya terpencil dan banyak jalan yang harus kita masuki, mengakibatkan penggerbekan kali ini banyak pelaku-pelaku yang melarikan diri. Namun kami dapat mengamankan 2 orang yang sebelum kami tes urin sudah mengaku menggunakan narkotika jenis sabu. Dari penggerbekan tersebut kita juga banyak mengamankan alat-alat hisap maupun bekas-bekas plastik-plastik tempat penyimpanan sabu. Tadi sempat ada masyarakat yang memprovokasi, Pak. Ada masyarakat yang komplain karena kita melakukan penggerbekan di tengah ada kemalangan di situ. Jadi kalau dibilang provokasi belum lah, menghalangi ya. Menjelang pelaksanaan G20 di Kabupaten Belitung pada September 2022 mendatang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman kembali menggelar rapat persiapan di kantor Bupati Belitung pada Kamis 17 Februari. Pada rapat kedua ini, Gubernur mendengarkan paparan dari stakeholder terkait tentang persiapan infrastruktur hingga anggaran yang dibutuhkan. Dalam rapat tersebut, pejabat daerah juga berkonsolidasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, serta BPKP untuk pendampingan penggunaan anggaran. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar. Dede, silakan laporan Anda. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman kembali menggelar rapat kedua untuk persiapan pelaksanaan kegiatan G20 yang rencananya pada bulan September 2022 mendatang. Ya, pada rapat kedua kali ini, Gubernur mendengarkan paparan dari beberapa stakeholder terkait untuk menyambut kedatangan para tamu delegasi dari 19 negara. Selain paparan persiapan, Gubernur juga mendengarkan rencana pembangunan infrastruktur dan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan G20 tersebut. Kepada awak media, Gubernur menyampaikan bahwa rapat kali ini sudah membahas persiapan yang lebih luas dan sekaligus berkonsolidasi dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP. Karena menurutnya penggunaan anggaran pada kegiatan G20 ini jelas membutuhkan pendampingan dari aparat penegak hukum. Selain itu, Gubernur menyampaikan bahwa beberapa stakeholder juga sudah membahas pembagian tugas sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing, seperti pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Pembagian tugas ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan G20 pada September 2022 mendatang. Sementara itu, Bupati Belitung menambahkan beberapa stakeholder tidak hanya merencanakan, tapi juga mulai mengarah kepada eksekusi kegiatan di beberapa titik demi menyambut para tamu dari luar negeri. Menurut Bupati Belitung, beberapa rencana anggaran yang dibutuhkan nantinya akan disampaikan kepada leading sektor, yaitu Bappenas, dan nantinya akan menunggu persetujuan dari pihak Bappenas. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung, Dede Suhendar, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dampak kenaikan kacang kedelai dirasakan oleh produsen dan pedagang tahu tempe di Batam. Untuk mensiasati agar usaha mereka tetap eksis, ukuran tahu dan tempe yang mereka produksi dibuat lebih kecil dari biasanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Uli Sianturi di sana. Selamat siang, Roma, silakan laporan Anda. Selamat siang, rekan Firda. Ya, silakan laporan Anda, Roma.
Baik, terima kasih rekan Firda. Kacang kedelai di pasaran saat ini mengalami kenaikan harga. Menurut Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, kenaikan ini karena terjadi inflasi di negara produsen seperti Malaysia yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi, sewa lahan, hingga kurangnya pekerja. Naiknya harga kedelai berimbas pada produsen pedagang tahu dan tempe di Batam. Harga kedelai per karung kini mencapai Rp600.000. Sebelumnya harga kedelai pasar hanya berkisar Rp300 hingga Rp500.000. Menurut mereka, kenaikan ini terjadi secara bertahap sejak lama. Namun yang paling mereka rasakan kenaikan terakhir pada 10 Februari 2022 lalu. Meski harga kedelai naik, para pedagang tahu dan tempe di Pasar Mega Legenda Batam Center masih menjual dengan harga lama. Untuk tahu yang berukuran besar dijual Rp5.000, namun untuk menutup biaya produksi, mereka membuat ukuran tahu dan tempe sedikit lebih kecil dari ukuran biasa. Untuk saat ini, para pedagang dan tahu masih merasakan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Campur tangan pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai sangat dinantikan oleh sejumlah pedagang ataupun pembuat tahu dan tempe di pasar. Demikian laporan saya, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Roma Uli atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Roma juga sudah menghimpun keterangan dari dua pedagang tahu dan tempe bernama Kadi dan Prapti. Berikut liputannya untuk Anda. Naikin harga pasti nggak laku. Kecilin ya ukurannya sedikit ya. Seandainya ukurannya 13-12 jadi 13-13. Kalau biasanya normal kemarin sebelum tanggal 10 itu naik, itu aku dapat harga 5,60. Sekarang 5,95. Inilah masa nggak pernah turun sama sekali, naik terus. Selama corona inilah naik terus, nggak pernah turun sama sekali. Biasanya kalau belum corona itu biasanya 350 gitu. Belum nggak nyampe 400 juga nggak pernah semenjak corona. Yang jelas dampaknya itu untuk saat ini ya di sisi hubungan kita jelas makin berkurang. Untuk saat ini kalau mau dikecilkan ukuran maupun dinaikkan harganya memang juga belum bisa. Karena tahu tempe sendiri kan harganya memang dari dulu kan terkenal ekonomis ya. Jadi kalau dikecilkan atau dinaikkan harga sampai saat ini juga masih baru kita bertahan aja sambil nunggu. Kenaikan masalahnya gini, kenaikannya itu kan nggak spontan ya, jadi bertahap mulai dari 5.000, 10.000, 15.000, jadi bertahap 1 minggu sekali. Jadi mau naikkan harga itu mah kita nggak repot, kecuali kalau begitu naik dari 400.000 ke 500.000 atau dari 500.000 ke 600.000 kan nampak. Kan tidak seberapa nampak, jadi naiknya itu bertahap sekali. Jadi memang nggak ribet. Kita beralih ke Aceh, Saudara. Tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Timur berhasil menangkap pelaku penjamretan handphone milik seorang wanita berinisial AU 25 tahun, warga desa Sunobog, Baroh, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Peristiwa itu dialami korban pada Jumat 11 Februari lalu. Pelaku yang berhasil ditangkap oleh polisi yakni BK, 34 tahun, warga desa Manekawan, Kecamatan Sunudon, Kabupaten Aceh Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Serambi News Indonesia ada Seni Hendri di sana. Seni, silakan laporan Anda. Ya, rekan Firda dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa beberapa hari lalu tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Timur berhasil menangkap pelaku penjamretan handphone milik seorang wanita berinisial AU, warga desa Sunobog Baroh, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Korban mengalami penjamretan itu pada Jumat 11 Februari 2022. Polisi berhasil menangkap pelaku yaitu berinisial BK, warga desa Manekawan, Kecamatan Sunudon, Kabupaten Aceh Utara. Kasareskrim Polres Aceh Timur AKP Miftah Huda mengatakan pelaku penjamretan yang ditangkap yakni berinisial BK. Dia ditangkap di Pasar Sunudon, Kecamatan
Senedun, Kabupaten Aceh Utara. Penangkapan pelaku berawal dari informasi yang diperoleh tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Timur bahwa handphone milik korban sudah dikuasai oleh F, warga desa Gampung Gede, Kecamatan Senedun, Kabupaten Aceh Utara. Tak lama kemudian berdasarkan informasi itu, polisi berhasil menangkap F. Kemudian dari F diketahui bahwa handphone yang didapat F itu dia terima dari BK, dari pelaku BK, dengan cara digadai sebesar Rp1.100.000. Lalu berdasarkan pengakuan dari F, tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Timur berhasil menangkap BK di Pasar Senedun, Kecamatan Senedun, Kabupaten Aceh Utara. Setelah pelaku BK ditangkap oleh polisi, kepada polisi BK mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana kejahatan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan ataupun menjamret. Tidak hanya di dalam wilayah hukum Polres Aceh Timur, juga sudah pernah dilakukannya sebelumnya di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Sebelumnya pelaku menjalankan aksinya, yaitu merampas HP korban dari box sepeda motor yang dikendarai korban. Pasca kejadian waktu itu, korban langsung membuat laporan ke SPKT Polres Aceh Timur. Tim Opsnal Polres Aceh Timur pasca menerima laporan dari korban langsung melakukan penyelidikan, dan dalam waktu yang sangat singkat polisi berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan atau street crime terhadap pengguna sepeda motor ini. Setelah ditangkap polisi berhasil mengamankan satu unit HP merek Oppo, merek Oppo Reno 4 milik korban. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dipersangkakan dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Pasca kejadian ini, Kapolres Aceh Timur, AKBP Mahmud Hari Sandi Sinurat menghimbau masyarakat agar lebih waspada ketika berkendaraan di jalan raya. Khususnya kepada ibu-ibu dan remaja putri harus lebih meningkatkan kewaspadaan saat mengendarai sepeda motor dan menyimpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Demikian rekan Firda, informasi pengungkapan kasus penjamretan HP milik pengendara sepeda motor yang berhasil diungkap Polres Aceh Timur. Dari Aceh Timur, Seni Henry kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Seram News Indonesia, Seni Henry, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live HP. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Yang biasanya Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Tangerang Selatan atau Tangsel menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 secara door-to-door di kawasan Pasar Kita Pamulang, Kota Tangsel. Kegiatan tersebut dilangsungkan pada Kamis 17 Februari sekira pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Kapolres Tangsel AKBP Sarli Solu mengatakan, digelarnya kegiatan vaksinasi secara door-to-door pada malam hari ini untuk menargetkan sejumlah pedagang kaki lima di kawasan sekitar tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari wartakotalive.com, ada Rizky Amana. Halo Rizky, bisa silakan laporan Anda. Halo rekan Firda dan Tribuners Nusantara. Bisa saya informasikan tepatnya semalam kegiatan vaksinasi massal yang digelar oleh Polres Tangerang Selatan bersama unsur TNI dan pemerintah Kota Tangerang Selatan berlangsung di kawasan Pasar Kita Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini sengaja digelar pada malam hari oleh pihak kepolisian mengingat masyarakat yang masih banyak melakukan aktivitas di malam hari meski di tengah pemberlakuan PPKM level 3 ataupun kembali masifnya penularan dan penyebaran infeksi COVID-19 ini di Kota Tangerang Selatan. Nah, kegiatan ini dilakukan sengaja untuk mengejar sejumlah pedagang kaki lima maupun lansia yang beraktivitas di malam hari mengingat capaian vaksinasi di wilayah Kota Tangerang Selatan baik itu kelompok lansia ataupun masyarakat umum masih terbilang rendah atau di bawah target dari kelompok-kelompok lainnya. Karenanya pihak pemerintah terus juga polisi maupun TNI secara bekerja sama mengupayakan akselerasi vaksinasi agar tercapainya 100% akselerasi vaksinasi mengingat para lansia dan PKL ini banyak melakukan aktivitas di luar ruangan dan berdagang
layaknya pada malam hari seperti itu. Selain juga melakukan vaksinasi pada malam hari, kegiatan ini turut pula melakukan imbauan protokol kesehatan COVID-19, di mana pihak unsur TNI, Polri, dan pemerintah secara langsung turun ke para pedagang maupun para pengunjung di kawasan pasar kita yang mayoritas memang beraktivitas di atas pukul 7 malam hingga tengah malam, untuk mengingatkan bahwa kita dalam kondisi pandemi yang masih melanda. Karenanya mereka tidak menginginkan membubarkan kegiatan ekonomi di masyarakat tersebut. Mereka hanya mengimbau agar masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak walaupun terjadi banyaknya lokasi yang terlalu sempit seperti itu. Namun masyarakat pun menerima secara bergantian pun masyarakat didatangi oleh tim vaksinator secara door to door dan melangsungkan vaksinasi saat sedang beraktivitas melakukan kunjungan ataupun sedang melakukan makan dan minum di kawasan tersebut gitu. Sekali lagi tujuan ini adalah akselerasi vaksinasi bagi mengejar target di Kota Tangerang Selatan, mengingat masifnya penularan dan penyebaran COVID-19 yang kembali terjadi pasca musim Natal dan Tahun Baru. Karenanya unsur 3 pilar, baik itu TNI, Polri, dan pemerintah Kota Tangerang Selatan, terus mengencangkan imbauan protokol kesehatan tanpa harus membuat panik buying masyarakat dan terus mengejar bola dengan menjemput masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi dengan mendatangi sentra-sentra yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih atas laporannya Rizky Amanah dari Warta Kota Live. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solo. Berikut liputannya untuk Anda. Prokes, ya, saya kan Pak, kaitan dengan himbauan prokes dan juga proses vaksinasi kepada pedagang, Pak. Ya, hari ini Polres Tangerang Selatan melaksanakan akselerasi vaksin, sehingga kita jemput bola mendatangi daerah-daerah atau wilayah daerah-daerah pasar. Kita jemput bola melihat masyarakat mana yang belum vaksin, kita sudah siapkan vaksin. Di sini tenaga kesehatan sudah kita siapkan juga, sehingga masyarakat mungkin yang tidak sempat diberikan kesempatan untuk melaksanakan vaksin, terutama di wilayah ini yang kita datangi adalah pasar kita, ada sekitar 100 lebih. Tadi kita sempat melihat mereka antusias datang untuk vaksin. Rata-rata semuanya vaksin 2 dan vaksin 3. Nah, inilah sebagai wujud akselerasi vaksinasi untuk kita mengejar herd immunity. Yang kedua juga kita laksanakan pembagian masker dalam rangka bagaimana kita membiasakan kemana dan kapan saja kita harus menggunakan masker. Karena pemerintah sudah menganjurkan bahwa bagaimana kita menghadapi situasi ini tidak perlu panik, tetapi semua berjalan dengan normal, tetapi kita harus taat pada prokes, terutama menggunakan masker, dan juga bagaimana semuanya masyarakat sudah divaksin lengkap. Nah, inilah kita turun langsung jemput bola, berada di tengah-tengah ruang publik, terutama di mana tempat-tempat banyak berkumpulnya masyarakat ataupun juga kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat kita datangi. Sebanyak 14 orang warga Sulawesi Barat atau Sulbar terpapar probable Omikron. Pasien probable Omikron bergejala mirip varian baru Omikron ini berada di 4 kabupaten, yakni Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, dan Mamasa. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Dr. Gigi Asran Masdi saat ditemui di kantornya di Jalan Abdul Malik, Patana, Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Habludin Hambali. Habludin, silakan laporan Anda. Ya,
dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa pada di Kamis kemarin, tepatnya tanggal 17 Februari tahun 2022, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah menemukan adanya 14 orang sulbar yang terpapar probable Omicron, yang dimana 14 orang ini terpapar pada saat perjalanan ke luar daerah Sulawesi Barat itu sendiri. Dan 14 orang ini terbagi dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Dan rata-rata 14 orang yang terpapar probable Omicron ini dirawat di Jakarta dan maupun di Makassar, Sulawesi Selatan itu sendiri. Dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa 4 kabupaten ini mulai dari Kabupaten Mamasa, Polman, Majene, dan Pasangkayu, di mana tempat daerah atau wilayah kabupaten ini menjadi tempat persinggahan ataupun bagaimana para masyarakat, warga yang sering melakukan perjalanan ke luar daerah itu sendiri. Sehingga pihak Dinas Kesehatan melakukan tracking bahwa dari 14 orang ini sampai saat ini belum ada di Sulbar karena dia sementara dirawat di luar Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Dan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menghimbau kepada warga yang ada di Sulawesi Barat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan segala aktivitas sesuai dengan prokes itu sendiri. Dan mengingat di Provinsi Sulawesi Barat saat ini sudah mencapai kembali 100 lebih pasien yang terpapar COVID-19 itu sendiri. Dan terakhir penyampaian dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bahwa ke depan pihaknya telah melakukan koordinasi setiap kabupaten untuk menyiagakan agar tidak masuknya Omicron di Provinsi Sulawesi Barat ini sendiri. Demikian cerita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Habludin Hambali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Habludin juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kalau saya lihat ini adalah dari luar. Pasangkayu dekat sekali dengan Palu. Polman dekat sekali dengan Makassar. Termasuk yang Majene juga itu yang mobile dari Palu. Iya. Sehingga masuk. Dan inilah ketakutan saya yang saya sampaikan pada bulan Desember kemarin. Akhirnya kan terbukti kan seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak disiplin. Nah, himbauan saya dengan segala kerendahan hati seluruh masyarakat Sulawesi Barat, di masyarakat mulai dari bawah sampai ke atas, marilah kita jadikan ini menjadi sebuah pembelajaran. Marilah kita berdisiplin protokol kesehatan, jaga jarak, kerumunan-kerumunan yang tidak terlalu penting, kemudian sering cuci tangan dan sebagainya. Marilah kita disiplin. Kemudian yang tidak terlalu penting, ke pasar dan sebagainya, kalau bisa ditunda-tunda lagi. Kalau bisa dirangkum belanja untuk 1 bulan, belanjalah untuk 1 bulan. Nah, kemudian teman-teman yang perjalanan dinas keluar dan masuk di Sulbar, begitu juga masyarakat dengan segala urusan baik bisnis maupun urusan-urusan keluarga, kalau bisa ditunda-tundalah dulu. Nah, kemudian kalau toh harus dilaksanakan perjalanan itu, berjalanlah dengan disiplin protokol kesehatan, kemudian dengan pemeriksaan yang ketat, baik itu keluar maupun pada saat pulang. Kalau di rumah sakit regional ada 4 orang. Itu untuk sementara biasa. COVID biasa, iya, tidak terkomplikasi. Jadi yang probable ini ada di 3 tempat, Pasangkayu, 4 tempat, Pasangkayu, Majene, Polman, dan Mamasa. Nah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga kini terus mengalami peningkatan, baik vaksinasi di tahap pertama, kedua, hingga ketiga atau booster. Hingga Rabu 16 Februari pukul 9 malam, capaian vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Bangka Belitung
telah mencapai angka 94,07%. Di tahap kedua, capaian vaksinasi masyarakat umum sudah mencapai 73,57%, sedangkan di tahap penyaluran dosis ketiga atau booster telah mencapai 4,26%. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Joni Kurniawan. Joni, silakan laporan Anda. Ya, silakan Joni, laporan Anda. Oke, pemirsa Tribuners dimanapun berada, saat ini saya Joni Kurniawan melaporkan secara langsung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga kini terus mengalami peningkatan, baik vaksinasi dosis pertama, kedua, maupun booster. Hingga 16 Februari, tepatnya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, capaian vaksinasi COVID tahap pertama di Provinsi Bangka Belitung sudah mencapai angka 94, sekian persen. Dan tahapan ini terus akan digenjot oleh Satuan Khusus Vaksinasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu di tahapan kedua capaian vaksinasi masyarakat umum sudah mencapai angka 73,57%. Adapun vaksinasi ketiga ataupun booster itu sudah mencapai 4,26%, begitu. Sementara itu vaksinasi untuk masyarakat lanjut usia juga terus dilakukan dan saat ini sudah mencapai angka 70%. Demikian pula juga vaksinasi untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun, di mana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga kini vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu sudah mencapai 90%. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra, optimis dan mengakui akan mengejar angka vaksinasi tahap pertama itu mencapai 100% pada akhir Maret 2022 mendatang. Dan juga untuk vaksinasi anak ini ditargetkan oleh Irjen Pol Yan Sultra akan rampung atau mencapai 100% di akhir Februari ini. Demikian disampaikan oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung saat memantau langsung pelaksanaan vaksinasi di Lapas 2A Pangkal Pinang, di mana beliau menyampaikan hingga kini vaksinasi akan terus dikejar, digenjot, dan ditingkatkan di tengah masyarakat. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini juga sedang dikhawatirkan oleh Omikron, varian COVID Omikron, dan di dalam sambutan ataupun sambutan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, beliau mengingatkan dua pesan Presiden Jokowi, yaitu untuk tetap mengejar mengikuti program vaksinasi demi kepada masyarakat sehingga membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Dan juga yang kedua pesan Irjen Pol Yan Sultra, yaitu tetap menggunakan masker sebagai kunci utama protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID. Demikian Joni melaporkan langsung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali kepada Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Joni Kurniawan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Joni juga sudah menghimpun keterangan dari Irjen Pol Yan Sultra, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini memang langsung dipantau Bapak Presiden melaksanakan vaksinasi serentak di seluruh Indonesia. Ya, kita lihat kita bersama-sama terus dengan TNI, Pemda, kemudian sama membantu pemerintah daerah untuk mengenjot pelaksanaan vaksinasi ini. Terutama kita sudah mulai booster, jadi booster sudah dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan Pak Wagub, kita bersyukur bahwa
vaksinasi yang umum sudah targetnya itu sudah 94,3%. Nah ini kita genjot, mudah-mudahan di akhir bulan Maret sudah 100%, ya 100%. Juga lansia juga sudah di atas 70%, dan juga anak-anak juga sudah di atas 90%. Nah, kita targetkan akhir Februari ini anak-anak sudah mencapai 100%. Karena itu tetap kita menghimbau kepada masyarakat. Ada dua hal yang penting, ini juga penyampaian dari Bapak Presiden. Yang pertama, mari kita dukung percepatan vaksinasi. Yang kedua, tetap menjaga protokol kesehatan. Itu dua hal yang harus kita laksanakan bersama-sama seluruh masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Perdagangan Mendak Muhammad Lutfi menyebut harga kebutuhan pokok di Makassar stabil. Hal itu dikatakan selesai mengecek langsung ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di dua pasar di Makassar pada Kamis 17 Februari. Dua pasar yang dikunjungi adalah Pasar Pabaeng-Baeng di Jalan Sultan Alauddin, kemudian Pasar Terong yang berlokasi di Jalan Terong. Menurutnya harga minyak goreng curah di Makassar sudah mengikuti harga yang pemerintah anjurkan, yakni 11.500 per liternya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Rudi Salam. Rudi, silakan laporan Anda. Ya, baik Firda dan Tribuners, memang Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi menyebut bahwa harga kebutuhan pokok di Kota Makassar masih stabil. Hal itu diutarakan oleh Mendak Lutfi saat berkunjung di Kota Makassar dan mengunjungi dua pasar yang ada di Kota Makassar. Dua pasar tradisional yang dikunjungi oleh Mendak Lutfi adalah Pasar Terong yang beralamat di Jalan Terong, Kota Makassar. Kemudian ada Pasar Pabaeng-Baeng yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Dalam kunjungannya itu, Mendak Lutfi mengatakan bahwa harga minyak goreng di Kota Makassar, maksud kami harga minyak goreng curah di Kota Makassar sudah mengikuti aturan pemerintah, di mana harga minyak goreng curah di Makassar dijual dengan harga 11.500 per liternya. Namun kendati demikian, Mendak Lutfi yang didampingi oleh Wali Kota Makassar Dhani Pomanto dalam kesempatan itu tidak menemukan adanya minyak kemasan sederhana dan minyak goreng kemasan premium. Menurutnya stok minyak goreng kata dia ada masalah sehingga harga juga mempengaruhi terhadap distribusi minyak goreng di Kota Makassar. Pasalnya suplai belum stabil, kata dia, otomatis akan berdampak langsung pada harga minyak goreng. Sebagaimana diketahui memang Tribuners bahwa belakangan minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling dicari saat ini karena kelangkaan di berbagai daerah termasuk Kota Makassar. Kendati demikian, Mendak Lutfi berterima kasih kepada pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena secara keseluruhan harga kebutuhan pokok cenderung stabil. Berdasarkan pantauannya di dua pasar tersebut, seperti misalnya kebutuhan pokok beras premium dijual dengan harga 9.000 sampai dengan 10.000 per kilogramnya. Kemudian beras premium harga 11.000 sampai dengan 12.000 per kilogram. Lalu ada gula pasir yang dijual dengan harga 13.000 sampai dengan 14.000 per kilogram. Selanjutnya ada minyak goreng curah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada 13 per liternya. Kemudian ada juga tepung terigu dijual dengan harga 11.000 per kilogram, daging sapi 100.000 sampai dengan 110.000 per kilogram. Kemudian ada juga daging ayam ras yang dijual dengan harga 35.000 per kilogram. Telur ayam ras dijual dengan harga 18.000 per kilogram. Lanjut ada cabai keriting dengan harga 28.000 per kilogram. Cabai rawit merah yang dijual dengan harga 50.000 per kilogram. Nah, perlu diketahui Tribuners, dalam kunjungan di dua pasar itu secara keseluruhan memang harga Mendak Lutfi menyebut bahwa harga stabil.
Dan sebagai tambahan dalam kesempatan itu juga Mendak sempat melayani para pembeli dan pedagang untuk berfoto bersama dirinya. Nah, Firda, demikian dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Rudi Salam atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Rudi juga sudah menghimpun keterangan dari Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi. Berikut liputannya untuk Anda. Ini adalah penyesuaian harga. Jadi dua minggu kemarin itu terjadi penyesuaian harga, yang terjadi adalah kebutuhan daripada distribusi. Saya datang ke sini untuk memastikan distribusi jalan kembali dan memastikan bahwa barang ada. Dan seperti saya katakan, barang di Kota Makassar ini ada, tetapi untuk level yang curah. Dan yang level yang curah ini sudah mulai mengikuti harga pemerintah, yang semestinya nanti akan menuju 11.500. Dan begitu distribusi di jalan mulai dari harga masa kemarin, ini akan mengikuti harganya dan supply akan menjadi normal. Jika ada kalau sanksi harga eceran itu akan diikuti. Jadi kalau kita lihat ini semua sudah mulai mengikuti. Yang belum ada itu karena supply-nya belum stabil, maka harga belum bisa disamakan. Tetapi dalam seminggu ke depan, menurut hitungan kita sudah beres. Jadi kalau bulan Februari itu kita memerlukan sekitar 280 juta liter, ya. Sampai hari kemarin, dalam 3 hari kemarin sudah diproduksi sepertiganya. Jadi hampir seperempatnya, sampai 63 juta liter sudah jalan. Jadi mudah-mudahan dalam 12 hari ke depan, sebelum akhir bulan, keadaan akan normal. Naiknya harga kedelai saat ini membuat pengrajin tahu dan tempe di Sumberjo Pangkal Pinang ikut terdampak. Pasalnya dengan naiknya harga kedelai ini membuat omset yang didapatkan industri rumahan tahu dan tempe turun hingga 20% dari sebelumnya. Pengrajin tahu dan tempe di Sumberjo, Siti Nurhayati, mengatakan jika kenaikan harga kedelai ini sudah terjadi beberapa bulan terakhir, di mana saat ini harga kedelai yang dibelinya mencapai Rp12.000 per kilogram. Naiknya harga kedelai saat ini membuat produksi tahu dan tempe pun ikut dikurangi, yang mana saat ini perharinya ia hanya memproduksi tahu dan tempe sebanyak 50 kg. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Sela Agustika. Sela, silakan laporan Anda. Halo rekan Sela. Halo Firda, bisa Sela, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Naiknya harga kedelai saat ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan atau omset dari pengrajin tahu dan tempe di Kota Pangkal Pinang sendiri, di mana dengan naiknya harga kedelai saat ini, omset yang didapatkan para pengrajin ini mengalami penurunan hingga 20%. Diketahui saat ini harga kedelai yang dibeli para pengrajin tahu dan tempe di pasar ini berada di kisaran Rp 12.000 per kilogram. Sementara harga kedelai sebelumnya dibeli para pengrajin tahu dan tempe ini berada di kisaran Rp 8.000 per kilogram. Naiknya harga kedelai saat ini tentunya membuat para pengrajin tempe mengurangi produksi dari pada hari biasanya, di mana pada hari biasanya para pengrajin tahu dan tempe ini memproduksi tahu dan tempe di kisaran 80 kg per harinya, sedangkan saat ini mereka hanya memproduksi sekitar 50 kg per harinya. Sementara itu, naiknya harga kedelai saat ini juga membuat omset para pengrajin tahu tempe ini terjadi penurunan hingga 20%. Dan untuk saat ini juga para pengrajin tahu dan tempe ini sendiri tidak mengurangi porsi dari ukuran tahu dan tempe sendiri, karena mereka ini khawatir akan tidak lakunya jualan dari produk tahu dan tempe mereka sendiri. Diketahui saat ini para pengrajin tahu tempe ini sendiri masih menjual harga tahu dan tempe dengan harga normal di hari biasanya dan belum terjadi kenaikan. Untuk harga tahu dan tempe ini sendiri dijual untuk tahu sendiri dijual ke para tengkulawak ini dengan kisaran harga Rp 700 per biji, sedangkan untuk tahu sendiri dijual Rp 200 hingga Rp 300 per biji sesuai dengan
ukuran dari tahu itu sendiri. Nah, para pedagang atau pengrajin tahu dan tempe ini sendiri berharap naiknya harga kedelai ini dapat diatasi oleh pemerintah pusat, di mana mereka berharap pemerintah dapat kembali menurunkan atau menormalkan harga kedelai saat ini. Baik, Firda, terima kasih. Terima kasih rekan jurnalis dari Bangkapo, Sela Gustika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribunner Sela juga sudah menghimpun keterangan dari pengrajin tahu dan tempe di Sumberjo, Pangkal Pinang bernama Siti Nur Hayati. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau segi kurang sih tetap aja kami nggak ada pengurangan karena pemasarannya susah nanti kalau dikurangi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Kota Semarang pun kewalahan menampung pasien corona. Dari kuota kamar 21 kamar isolasi, 26 pasien dirawat di ruang isolasi, dan 4 orang dirawat di instalasi gawat darurat. Hal itu disampaikan oleh Humas Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Kota Semarang Petrus Agustinus pada Kamis 17 Februari. Padahal pada pekan lalu, pada Rabu 9 Februari, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa, hanya 4 pasien COVID-19 dirawat dan 4 pasien suspek yang dirawat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Amanda Rizkiana di sana. Amanda, silakan laporan Anda. Selamat siang, Firda. Baik, saya Amanda Rizkiana melaporkan bahwa Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Kota Semarang kewalahan menampung pasien virus corona. Dari kuota kamar sebanyak 21 untuk kamar isolasi, per Kamis tanggal 17 Februari 2022 siang, sebanyak 26 pasien dirawat di isolasi dan 4 pasien dirawat di instalasi gawat darurat. Hal itu disampaikan oleh Humas Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Kota Semarang, Petrus Agustinus. Padahal bila dibandingkan dengan pekan lalu pada Rabu tanggal 9 Februari 2022, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa hanya 4 pasien COVID dan 4 pasien suspek yang dirawat. Pihak Rumah Sakit Wilasa Dr. Cipto mengaku kewalahan menghadapi jumlah pasien rawat inap yang melonjak hampir 4 kali lipat dibandingkan pekan lalu. Padahal pada pekan lalu rincian pasien hanya 1 pasien rujukan COVID, 5 pasien isolasi mandiri, lalu 4 pasien rawat inap COVID, 3 pasien suspek rujukan, 41 ada laporan 41 pasien suspek isolasi mandiri dan 4 pasien suspek rawat inap. Dari semua pasien memang mereka merupakan pasien yang mengajukan rawat inap mandiri dengan keluhan mulai dari sedang hingga berat, dan itulah yang membuat mereka diharuskan dirawat di rumah sakit. Lalu adanya lonjakan aktivasi pasien COVID membuat pihak Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto berencana menambah kuota kamar isolasi. Keputusan tersebut akan dipastikan pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, dan diprediksi dalam 2 pekan akan terjadi lonjakan peningkatan angka pasien COVID. Lalu menambahkan keterangan dari Pak Agustinus, Dr. Ahmadiyah Ivana Hartanto atau Dr. Tia, dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Kota Semarang, pada keluhan pasien corona dan diperkirakan ini merupakan pasien dengan gejala Omikron, lebih banyak mengeluhkan adanya masalah di area pencernaan. Karena secara umum untuk demam, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, nyeri telan, batuk, dan pilek memang dialami seperti pada gejala-gejala atau simptom corona sebelumnya. Namun berdasarkan kasus yang masuk di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Panti Wilasa Kota Semarang, Panti Wilasa Dr. Cipto Kota Semarang, pada varian Omikron tidak separah varian Delta, karena ketika pasien datang lalu mengeluhkan adanya gangguan pada area pencernaan seperti mual dan muntah, setelah dilakukan swab antigen ternyata hasilnya positif. Selain itu juga dibarengi dengan keluhan diare, dan untuk tingkat keparahan berdasarkan penelitian yang sudah ada, Dr. D mengatakan varian Omikron lebih lambat dibandingkan varian Delta, pergerakannya menurun lalu tapi tidak bisa diasumsikan tingkat keparahan Omikron lebih ringan karena itu kembali lagi kepada
si pemilik tubuh apakah memiliki penyakit penyerta dan apakah sudah divaksin atau belum, karena hal itu bisa saja memperparah kondisi pasien. Kan dengan adanya vaksinasi, tubuh pasien memiliki antibodi yang bisa menyerang virus sebelum memperparah gejala yang ditimbulkan. Itu pesan Dr. Dia. Dan Dr. Dia juga berpesan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan dan dengan menggunakan masker medis, lalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi kepergian bila memang tidak diperlukan. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Amanda Rizkyana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!